Pemirsa, polisi menangkap pencuri kotak amal masjid yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap, diketahui pistol yang digunakan hanyalah korek api. Tim Piton dari Polsek Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat menggerebek rumah kontrakan pencuri kotak amal yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap, pelaku bersama 3 rekannya sedang berpesta narkoba. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah pistol yang ternyata merupakan korek api. Dari tersangka yang berhasil kita amankan yaitu pakaian yang digunakan pada saat beraksi di Masjid Benuaran, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa linggis, kemudian jam tangan yang dia beli dari hasil pencurian tersebut. Sebelumnya, pelaku bernama Wahyu kepergok warga saat mencuri kotak amal di sebuah masjid daerah Ujung Tanah, Lubuk Begalung, Kota Padang. Namun warga diancam pelaku dengan pistol sehingga warga tidak berani menangkap. Pelaku berhasil kabur dengan motornya sambil menodongkan pistol kepada warga. Namun berdasarkan rekaman CCTV, polisi bisa mengetahui identitas pelaku dan menangkapnya. Dari pemeriksaan, pelaku sudah mencuri kotak amal di 4 masjid wilayah Padang. Polisi kini menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan di pintu-pintu masuk menuju Jakarta? Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi checkpoint, sudah ada Bayu Pradana di Karawang, Jawa Barat, dan Revika Sibarani di gerbang tol Cikupa, Banten. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Bayu, bagaimana kondisi terkini di Karawang? Apakah masih ada pemeriksaan terhadap pengendara yang berusaha masuk Jakarta? Ya, Stefani dan juga April, penjagaan telah dilakukan sejak pagi tadi hingga sore hari, di mana sedikitnya sudah tercatat ada sekitar 246 kendaraan yang memang ini diminta untuk berputar balik karena tidak memiliki syarat wajib untuk masuk wilayah Jakarta, yaitu dengan memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Namun ada yang menarik di kilometer 47 Karawang Barat ini, di mana saya akan mengajak juru kamera Rizky Solehudin untuk bersama-sama menunjukkan pada Anda pemirsa seperti apa titik pemeriksaan di kilometer 47 Karawang Barat ini, di mana di belakang saya ini pemirsa adalah salah satu titik di mana ini biasanya pemeriksaan untuk kepemilikan surat izin keluar masuk Jakarta dilakukan. Namun memang tadi sejak pukul 4:30 ini pemeriksaan dihentikan dan juga para kendaraan yang lewat ini memang dibiarkan
begitu saja. Ini dengan dari informasi yang kami dapatkan, ini dengan alasan yaitu karena meningkatnya volume kendaraan dan juga adanya kepadatan di titik ini karena adanya pemeriksaan. Dan hingga kini pun ini sudah sekitar 1,5 jam kami melihat pembukaan dari pemeriksaan ini, namun memang masih belum ditutup kembali atau masih belum diperketat kembali untuk pengecekan surat izin keluar masuk Jakarta. Namun memang tadi kami sempat juga berbincang dengan Kabaks Ops dari Korlantas, yaitu Kabaks Ops Korlantas yang menyebutkan bahwa nantinya besok hari Sabtu, Minggu dan juga Senin ini diprediksi sebagai puncak dari lalu lintas dari kendaraan keluar Jabodetabek yang akan masuk ke wilayah Jakarta. Namun memang ini dijelaskan bahwa tidak akan ada penambahan dari jumlah personil yang akan berjaga di sini. Dan juga memang tidak ada yang spesial dari menghadapi adanya peningkatan arus lalu lintas dari kendaraan non Jabodetabek yang akan melintas di sini, di mana pemeriksaan ini untuk pemeriksaan kepemilikan surat izin keluar masuk Jakarta ini akan berjalan seperti biasa saja. Stefani dan April. Ya, selanjutnya kita menuju Cikupa, Banten. Sudah ada Revika di sana. Revika, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, April, Stefani dan pemirsa, hari ketiga penyekatan di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Tepatnya kendaraan yang melintas dari arah Merak menuju ke Jakarta. Pantauan kami masih banyak pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari petugas gabungan setempat, memang dikatakan pada Jumat sore ini volume kendaraan yang melintas di kawasan gerbang tol Cikupa, Banten ini secara khusus yang keluar gerbang tol ini memang cukup tinggi, sehingga dapat Anda saksikan pemirsa di rumah bahwa kendaraan ini terjadi kemacetan yang cukup panjang, baik dari kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikupa maupun keluar gerbang tol Cikupa, lantaran petugas gabungan yang berjaga ini harus memeriksa satu persatu kendaraan pribadi yang melintas. Dan kami juga dapat informasi dari petugas gabungan yang berjaga memang dikatakan bahwa sebagian besar pengendara yang melintas pada sore hari ini didominasi oleh karyawan yang bekerja di daerah Serang maupun Cilegon dan hendak pulang kembali ke alamat domisili yang berada di Jakarta. Dan memang untuk selain pemeriksaan SIKM, juga petugas gabungan yang berjaga ini juga memeriksa elektronik KTP milik pengendara guna memastikan apakah pengendara tersebut merupakan warga Jabodetabek ataupun tidak. Sehingga dapat kami informasikan, sekalipun memang sebagian besar pengendara yang melintas ini merupakan karyawan yang bekerja di daerah Serang maupun Cilegon dan dapat menunjukkan surat kerja dinasnya, namun petugas gabungan yang berjaga mengatakan jika tidak dapat menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta, petugas gabungan terpaksa harus memutar balik para pengendara kembali ke arah Merak. Dapat kami informasikan pula, sekalipun volume kendaraan di kawasan ini cukup tinggi, namun jika dibandingkan pada hari Kamis kemarin, jumlah pelanggar atau kendaraan yang diarahkan berputar balik kembali ke Merak ini lebih menurun, di mana hingga pukul 4 sore tadi ada sebanyak 261 kendaraan yang diputar balikan, namun berbeda pada hari Kamis kemarin yang bisa mencapai 700 kendaraan. April dan Stefani. Terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari tol Cikupa, dan sebelumnya Bayu Pradana melaporkan langsung dari tol Karawang. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Stefani Patricia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu pakai masker, jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling
saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.